Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat datang dan selamat bergabung kembali pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun ya. Nah, minggu lalu kita sudah ulangan di bab yang pertama ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang persamaan kuadrat. Jadi, pada video pembelajaran ini, Bu Guru berharap kalian dapat menyimak materinya dengan baik serta merangkumnya ya. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Persamaan kuadrat pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian persamaan kuadrat, yang kedua mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang ketiga melakukan pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Oke, sebelum masuk ke persamaan kuadrat, Bu Guru mau mengingatkan kembali materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang persamaan linier satu variabel ya. Nah, soalnya apa solusi dari persamaan 2M tambah 1 sama dengan 3? Nah, bagaimana solusinya? Apakah kalian masih ingat? Nah, di sini Bu Guru mengingatkan kembali ya cara penyelesaiannya. Jadi, soalnya kan 2M tambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita memindahkan angka 1 ini ke ruas sebelah kanan ya, yang nggak punya variabel kayak 2M ini kan 1 nggak punya variabel, kita pindahkan ke kanan, jadinya 2M sama dengan 3 kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Karena dia pindah ruas ya satunya. Karena awalnya dia positif, pindah ruas maka jadi negatif. Kemudian kita hitung 3 kurangi 1 itu 2, jadinya 2M sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari M-nya, kita tinggal membagi ya. Jadi M sama dengan 2M sama dengan 2 per 2 ya. Maka hasil M-nya adalah 1. Jadi, solusi dari persamaan 2M tambah 1 sama dengan 3 adalah 1. Nah, setelah Bu Guru mengingatkan kembali tentang persamaan linier satu variabel, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat ya. Nah, di sini yang kita bahas pengertiannya dulu. Nah, sekarang coba dilihat dari persamaan berikut. Yang pertama, x kuadrat tambah 10x tambah 21 sama dengan 0. Nah, yang kedua, 4y kuadrat dikurangi 2y sama dengan 0. Yang ketiga, 25 dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Dan yang keempat, 9 dikurangi 12x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Nah, dari contoh-contoh persamaan ini kita bisa lihat kalau variabelnya itu mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Nah, seperti yang nomor 1 ini pangkatnya adalah 2. X kuadrat X-nya mempunyai pangkat 2. Dan Y-nya juga ini pangkat tertingginya 2. Kemudian yang nomor 3 pun sama, pangkatnya 2. Dan yang nomor 4 pun sama, pangkatnya 2. Semua pangkat tertingginya ya. Jadi, apa sih itu persamaan kuadrat? Nah, dari bentuk-bentuk di samping ya, bentuk-bentuk persamaan ini mempunyai kan variabel paling tertinggi adalah berpangkat 2, seperti yang Bu Guru sebutkan tadi ya. Jadi, semua variabel yang persamaan inilah yang dimaksud dengan persamaan kuadrat ya. Jadi, suatu persamaan yang mempunyai variabel dan pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Nah, kemudian dengan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Nah, di mana ABC-nya ini adalah, nah untuk A-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat ya. Jadi A ini adalah koefisien dari x kuadrat yang ini. Kemudian B adalah koefisien dari X yang ini ya.
Nah, kemudian C itu konstanta, artinya yang C ini konstanta itu dia tidak mempunyai variabel ya. Oke, nah dari bentuk umumnya, dari bentuk umum persamaan yang tadi ya, maka kita bisa melakukan analisis yang mana dari suatu persamaan itu yang mana A-nya, yang mana B, yang mana C ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang pertama Bu Guru punya persamaan kuadrat yaitu X kuadrat tambah 10X tambah 21 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini yang A itu yang mana? Nah, A itu kan koefisien dari yang namanya X kuadrat atau yang berpangkat 2. Nah, yang berpangkat 2 di sini yang mana? Yang berpangkat 2 di sini yang ini ya. X kuadrat ini. Jadi, A-nya yang ini. Koefisiennya berapa kalau X kuadrat ini? Koefisiennya adalah 1 ya. Kalau dia tidak ada angka di depannya ini seperti yang ini, berarti itu koefisiennya adalah 1. Nah, kemudian yang B, B-nya yang mana? B-nya itu yang hanya koefisien yang berpangkat 1. Yang berpangkat 1 di sini yang mana? Yang ini, yang 10X ya. Di sini X-nya hanya berpangkat 1. Jadi pangkat 1 tuh nggak perlu ditulis. Cukup ditulis variabelnya saja ya. Nah, jadi di sini nilai B-nya adalah 10. Kemudian yang C konstantanya adalah yang nggak punya variabel. Berapa yang nggak punya variabel di sini? Yang ini ya, 21. Jadi C-nya adalah 21. Nah, kalau contoh yang ini bagaimana? Nah, sekarang kita tentukan dulu A-nya. A-nya yang mana? Nah, A-nya itu kan yang variabelnya mempunyai pangkat 2. Nah, pangkat 2 di sini yang mana? Yang ini. Ya, berarti nilainya berapa? Koefisiennya adalah 4 untuk A-nya yang ini. Nah, kemudian B-nya berapa? B-nya kan yang punya pangkat 1. Yang punya pangkat 1 yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti berapa nilainya? B-nya adalah negatif 2 ya. Ingat, karena di sini ada tanda kurang, itu berarti dia negatif. Nah, kalau ini kan contoh soal yang pertama dia plus, berarti positif. Jadi tinggal tulis 10 saja. Nah, karena di sini ada tanda kurang, artinya negatif, maka nilai B-nya itu negatif 2. Nah, lalu C-nya yang mana? Nah, karena di sini nggak ada angka lagi, berarti nilai C-nya adalah 0 ya. Nah, kemudian kalau contoh soal yang seperti ini, bagaimana? Nah, sekarang kita tentukan dulu yang A. A-nya berapa? A-nya yang pangkat 2. Pangkat 2 yaitu yang X kuadrat. Karena di situ ada kurang, berarti nilai A-nya adalah negatif 1 ya. Nah, kemudian yang B. Yang B itu variabel yang mempunyai pangkat 1. Nah, di sini nggak ada yang pangkatnya 1. Variabelnya nggak ada yang pangkat 1. Jadi, B-nya itu adalah 0 ya. Nah, kemudian yang C berapa? Yang C berarti yang konstanta, tidak punya variabel yang 25 ya. Berarti C sama dengan 25. Nah, kemudian soal yang selanjutnya ini 9 dikurangi 12X dikurangi X kuadrat. Berarti nilai A-nya yang X kuadrat ini kan ada negatif, ada kurang. Berarti nilai A-nya adalah negatif 1. Kemudian yang B di sini berarti negatif 12 ya. Ingat karena ada kurang berarti nilai B-nya adalah negatif 12. Dan C-nya adalah 9. Oh, sorry ya, ini bukan 21 tapi 9 maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke pemfaktoran pada persamaan kuadrat ya. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal saja. Nah, Bu Guru punya satu persamaan di sini adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk melakukan pemfaktoran kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, di sini nilai A-nya yaitu 1 ya, karena di sini kan variabel
variabel x kuadrat, ini x kuadratnya itu koefisiennya 1. Di sini nggak ada angka lagi, berarti 1 ya. Nah, kemudian b-nya adalah 5 ya. Kemudian c-nya adalah 6. Nah, setelah menentukan a, b, dan c, selanjutnya adalah kita melakukan perkalian a dikali dengan c ya. A dikali c. Nah, A-nya tadi kan 1, C-nya 6, berarti 1 dikali 6, hasilnya adalah 6. Nah, setelah kita melakukan perkalian, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari faktor dari 6. Nah, bagaimana cara mencari faktor dari 6? Jadi, kita menentukan suatu perkalian yang hasilnya itu adalah 6 ya. Nah, kan dimulai dari 1. Nah, 1 dikali 6 hasilnya 6 kan. Kemudian ada nggak lagi perkalian selanjutnya yang menghasilkan 6? Ada. 2 dikali 3 hasilnya juga 6. Nah, kemudian ini kan positif. Berarti kalau 2 perkalian bilangan negatif kan hasilnya positif. Berarti kita bisa masukkan juga perkalian yang bilangannya negatif. Maka min 1 kali min 6 kan hasilnya juga 6. Kemudian min 2 kali min 3 juga hasilnya 6. Nah, setelah kita melakukan pemfaktoran ini kan sudah nggak ada lagi ya faktor dari 6. Nah, sekarang kita menjumlahkan ya. Kita jumlahkan antara 1 dengan 6, 2 dengan 3 dan seterusnya. Maka didapat 1 tambah 6 itu 7, 2 tambah 3 itu 5, min 1 tambah min 6 itu min 7, min 2 tambah min 3 itu min 5. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita menentukan faktor mana yang akan kita gunakan. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat tadi nilai B-nya kita dapat berapa? Nilai B-nya itu kan 5. Berarti penjumlahan mana yang hasilnya 5 dari faktor 6 ini? Ternyata yang ini kan ada hasilnya 5. Berarti yaitu perkalian dari 2 kali 3 ya. Nah, setelah itu kita melakukan penjabaran. Nah, penjabarannya bagaimana? Seperti ini ya. Jadi ini kan x kuadrat. Nah, kita jabarkan x-nya ada 2 di sini sama di sini ya. Pakai kurung biasa saja. Nah, ini dari mana dapat plus 2, di sini plus 3. Nah, plus 2-nya dapat dari sini ya. Karena di sini nilainya positif, 2-nya berarti plus 2. Kemudian di sini juga 3-nya positif, maka dapatnya plus 3, kita tulis di sini. Nah, setelah kita penjabarannya, maka kita akan selanjutnya mencari nilai x-nya satu-satu ya, mulai dari x plus 2, kemudian dilanjutkan dengan x plus 3. Nah, kita mulai dari x plus 2 ya. Nah, di sini x plus 2 sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Ini kan persamaan awalnya 0, jadi kita masukkan 0. Nah, kemudian tinggal kita pindah ruaskan sama seperti yang persamaan linear satu variabel di awal tadi Bu Guru mengingatkan ya. Nah, tinggal kita pindah ruas, 2-nya pindah ruas jadi negatif ya. Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, kemudian 0 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 2. Maka x yang pertamanya adalah negatif 2. Kemudian kita cari x plus 3-nya ya. Ini pakai simbol ini kayak V. Kalau dipisahkan yang selanjutnya ya. Ini V artinya atau ya. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah x plus 3. X plus 3 sama dengan 0. Sama juga seperti cara yang awal. Kita pindah ruaskan 0 dikurangi 3. Kemudian hasilnya adalah negatif 3. Nah, setelah ini maka kita sudah dapat hasilnya. Nah, bagaimana cara menuliskan hasilnya? Cara menuliskan hasilnya ditulis seperti ini ya. HP sama dengan pakai kurung kurawal negatif 3, negatif 2. Nah, kenapa negatif 3 duluan? Karena kita lihat di sini,
X-nya ini kan negatif 2 dan negatif 3. Di antara negatif 2 dan negatif 3 ini mana angkanya yang lebih kecil? Jadi cara penulisan HP atau himpunan penyelesaiannya itu kita mulai dari angka yang terkecil ya. Nah ini kan di antara min 2 dan min 3 itu lebih kecil min 3, maka kita tuliskan min 3 lebih dahulu baru min 2. Oke, next Bu Guru punya contoh soal lagi yang lain. Nah, di sini juga masih modelnya yang mirip, yaitu X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 4. Dan nilai C-nya adalah negatif 21 ya. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan antara A dikali dengan C ya. A dikali C. Nah, negatif 21 ya. A-nya itu 1, B-nya itu negatif C-nya itu negatif 21 ya. Jadi 1 dikali negatif 21 hasilnya negatif 21 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita cari faktor dari negatif 21. Nah, berapa saja perkalian yang kalau dikali hasilnya negatif 21? Berarti karena di sini angkanya negatif, maka nanti salah satu dari dua angka yang dikalikan ini ada yang nilainya negatif ya. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai dari 1 ya. Negatif 1 dikali 21 hasilnya negatif 21. Kemudian yang lain ada lagi enggak? Ada. Negatif 3 dikali dengan 7. Hasilnya juga negatif 21. Kemudian, nah, 1 dikali negatif 21 hasilnya negatif 21 ya. Nah, ini dibalik lagi ya. Yang tadi kan negatifnya di 1, sekarang negatifnya di 21. Nah, begitu juga yang ini. Yang tadi itu negatifnya di 3, sekarang negatifnya di 7. Setelah itu, kita jumlahkan ya dari angka yang kita kali-kalikan tadi. Nah, kita jumlahkan hasilnya seperti ini. Negatif 1 dikali 21, negatif 1 ditambah 21 hasilnya 20. Negatif 3 ditambah 7 hasilnya 4. 1 ditambah negatif 21 hasilnya negatif 21. 3 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 4. Nah, setelah kita melakukan penjumlahan, kita menentukan mana yang akan kita gunakan ya dari faktor ini. Nah, karena tadi kita dapat B-nya adalah negatif 4, maka kita cari perkalian yang tadi, kemudian dijumlahkan yang hasilnya negatif 4. Yang mana? Berarti yang paling bawah ini ya, 3 dan negatif 7. Nah, terus setelah itu kita melakukan penjabaran. Ya, seperti ini sama caranya. Ini karena X kuadrat, berarti X-nya ditulis 2 kali ya. Nah, kemudian ini plus 3 karena di sini positif nilainya. Kemudian yang ini dikurang 7 karena di sini negatif ya. Kemudian dicari satu-satu sama seperti tadi. X plus 3 tambah X plus 3 sama dengan 0. Kemudian dipindah ruaskan. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang X min 7 pun sama ya, kita pindah ruaskan. Jadi hasilnya X sama dengan 7. Maka HP-nya adalah, kita tulis yang lebih kecil dulu, yaitu negatif 3,7. Ingat menggunakan kurung kurawal ya. Oke, kita masih dalam pemfaktoran, namun di sini Bu Guru punya soal yang agak sedikit berbeda. Kalau dua contoh soal yang tadi, itu tadi A-nya nilainya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau yang lebih dari 1 ya? Nah, di sini Bu Guru punya soal 2x kuadrat dikurangi 5x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kelihatan kan kalau nilai A-nya adalah 2 ya. Kemudian B-nya itu negatif 5 dan C-nya adalah 2 ya. Nah, selanjutnya kita kalikan antara
A dikali C. A dikali C itu berarti 2 kali 2, maka hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita melakukan faktor dari 4 ya, atau perkalian yang menghasilkan 4. Nah, di sini kita mulai dari 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 2 juga hasilnya 4. Nah, karena ini positif, berarti dua bilangan negatif kalau dikalikan juga nanti kan hasilnya positif. Berarti nanti negatif 1 dikalikan dengan negatif 4, hasilnya juga 4. Begitupun dengan yang negatif 2 dikali 2, min 2 ya. Nah, selanjutnya kita melakukan penjumlahan ya. Nah, sama seperti yang tadi, 1 ditambah 4, 5, 2 ditambah 2, 4, dan negatif 1 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 5, negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 4. Nah, sekarang menentukan ya. Kita tentukan. Tadi nilai B-nya adalah negatif 5, maka yang kita pakai yang hasilnya adalah negatif 5. Yang ini ya, maka yang tadi faktornya adalah negatif 1 dan negatif 4 ya. Nah, sekarang kita melakukan penjabaran. Bagaimana penjabaran? Nah, di bagian penjabaran inilah yang agak sedikit berbeda kalau nilai A-nya itu lebih dari 1 ya. Nah, di sini karena tadi kalau yang X kuadrat itu kan ditulis X-nya 2 kali. Nah, karena ini 2X kuadrat berarti 2X-nya ditulis 2 kali. Kemudian sama seperti yang tadi juga, negatif 1-nya didapat dari sini ya. Dikurangi 1 yang ini, kemudian yang negatif 4 juga dapatnya dari sini ya, di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kita melakukan pembagian. Kita bagi ya. Nah, bagi berapa? Bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena tadi kan nilai A-nya 2. Ya, nilai A-nya ini 2. Kemudian berarti yang harus kita bagi juga dengan 2 ya. Nah, selanjutnya kita melakukan coret atau pembagian. Nah, di sini pembagiannya harus kedua angkanya, yang ini ya maksudnya, yang seperti ini, kedua angkanya ini, yang ini dengan yang ininya itu habis dibagi dengan 2 ya. Nah, coba kalau kita lihat dari 2x min 1. 2x sama 2 bisa habis dibagi ya. Tapi kalau yang 1 dibagi 2 kan nggak habis, jadinya pecahan, berarti nggak bisa dibagi dengan yang ini. Kemudian kalau yang ini, 2x dibagi dengan 2 bisa kan? Hasilnya adalah X, 2-nya dicoret, sisa X. Nah, kemudian negatif 4 dibagi 2 kan bisa, hasilnya adalah negatif 2. Nah, karena kedua-dua angkanya ini bisa dibagi, maka yang inilah yang dicoret dengan 2 ini ya. Kita coret, maka hasilnya adalah, nah tadi kan 2x min 1-nya nggak dicoret, berarti tetap kita tulis 2x min 1. Nah, kemudian x min 2 ini dapat dari mana? Tadi yang sudah kita bagi ya. 2x dibagi 2, kan 2-nya dicoret, sisa x-nya saja. Kemudian negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Nah, setelah kita melakukan pembagian ini, nah penjabaran inilah yang akan kita cari dari nilainya ya, nilai x-nya. Nah, di sini yang pertama Bu Guru pakai 2x min 1 sama dengan 0. Kita cari. Berarti 2x sama dengan 0 ditambah 1, pindah ruas ya, ingat. Kemudian kita jumlahkan hasilnya jadi 2x sama dengan 1. Nah, kemudian kalau mau cari nilai x-nya berarti satunya pindah ruas ya. Satunya pindah ruas. Nah, ini sorry dia belakangan muncul ya. Nah, satunya pindah ruas berarti x sama dengan setengah ya. Nah, atau kita pakai yang keduanya, x min 2 sama dengan 0. Langkahnya sama seperti biasa, 0 ditambah, ini kan min negatif, pindah ruas ditambah ya. Jadi hasilnya x sama dengan 2. Maka HP-nya adalah 1/2,0 ya. 1/2,2. Ya, jadi karena setengah dengan 2 lebih kecil setengah, berarti setengah yang ditulis duluan.
Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Nah, masih pemfaktoran. Di sini Bu Guru punya soal 3x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, di sini nilai A-nya itu 3, nilai B-nya 1 ya, nggak ada angka di depan di depan variabel yang x pangkat 1-nya ini, berarti koefisiennya adalah 1 atau B-nya 1. Kemudian C-nya adalah negatif 2 ya. Nah, kemudian kita kalikan A dikali dengan C-nya. Berarti 3 dikali min 2 hasilnya adalah min 6. Kemudian kita melakukan pemfaktoran atau perkalian yang menghasilkan negatif 6 ya. Berarti 1 dikalikan negatif 6 hasilnya negatif 6. Kemudian 2 dikalikan negatif 3 hasilnya juga negatif 6. Nah, kemudian tinggal kita balik, kalau tadi yang negatifnya itu di sebelah kanan, di sini Bu Guru taruh, sekarang di sebelah kirinya. Ya, negatif 1 dikalikan 6 dan negatif 2 dikalikan 3. Nah, selanjutnya kita melakukan penjumlahan ya, tinggal dijumlahkan dari yang tadi. Nah, sekarang kita menentukan mana yang akan kita pakai ya, karena tadi nilai B-nya adalah 1, berarti kita pakainya yang hasilnya adalah 1. Ini kan 1. Maka yang kita pakai adalah min 2 dan 3. Nah, kita jabarkan lagi seperti ini. 3x dikurangi 2 dikali 3x tambah 3 ya. Ingat ini karena di sini 3x kuadrat, berarti ini 3, ini juga 3, 3x, 3x ya. Nah, karena ini lebih dari 1 A-nya, berarti kita bagi dengan 3 ya. Karena A-nya dapat 3, maka dibagi dengan 3. Nah, sekarang mana yang habis kedua-duanya ini dibagi dengan 3 ya. Nah, yang habis dibagi 3 adalah yang 3x tambah 3 ya. Kita coret-coret, maka hasilnya adalah 3x kurangi 2. Ini kan nggak dicoret, tetap ditulis. Kemudian dikali dengan 3x bagi 3, 3-nya habis dicoret, sisa x. Kemudian 3 bagi 3 juga habis, sisa 1 ya. Nah, kita hitung lagi satu-satu, maka 3x kurangi 2 sama dengan 0, pindah ruas. Jadinya 3x sama dengan 0 tambah 2, jadi 3x sama dengan 2. Nah, nanti jadinya x sama dengan 2/3 ya. Nah, kemudian ya cari yang kedua juga sama, dikurang, pindah ruas ya, satunya jadi dikurang, kemudian x sama dengan min 1 ya. Nah, ini baru muncul. Nah, jadi x-nya sama dengan 2/3, maka HP-nya adalah, ingat, ini kan pecahan, kemudian ini nggak pecahan, tapi ini nilainya negatif. Sedangkan yang pecahan ini nilainya positif, maka kita tulis yang negatif dulu ya. Jadi negatif 1,2/3 adalah HP-nya ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi bagi anak-anak yang belum mengerti tentang materi yang Bu Guru jelaskan, jadi bisa bertanya via WhatsApp atau Google Classroom ya ke Bu Guru. Jadi Bu Guru tunggu pertanyaan kalian ya. Sampai jumpa.